warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami di sini akan menceritakan tentang sejarah rumah Camat Ambal dan Bupati Ambal. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Alfiatun. Perkenalkan nama saya Kurnia Ramadhani. Perkenalkan nama saya Faridati Zahra. Nama saya Astari Nadia Muntisa Aprilia. Saya Hasna Fatma Nazli. Berikut ini adalah sejarah-sejarahnya, tontonin terus ya. Bekas Kadipaten Ambal, sebuah tempat bersejarah yang berada di Dukuh Sawahan Desa Ambal Resmi Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Pada zaman penjajahan di Kecamatan Ambal, ada beberapa titik yang menjadi tempat penyimpanan senjata dan perkantoran yang sudah punah atau beralih fungsi. Kecamatan Ambal dulu pernah sebagai kadipaten yang pada saat itu wilayah ini dipegang oleh Kerajaan Mataram. Namun, sebagai kadipaten hanya seumur jagung atau hanya satu periode, yakni ahli warisnya tidak diberi kesempatan untuk meneruskan jabatan adipati seperti kadipaten lain pada umumnya. Cerita ini bermula saat itu di daerah Urut Sewu terkenal dengan begal, preman, atau kecu. Yang dibegal adalah orang yang membawa upeti dari wilayah Purworejo Barat seperti Cilacap dan sekitarnya kepada Raja Mataram dan di daerah sekitar Mirit itu dibegal. Wilayah yang dikuasai berandalan kejam dan menakutkan bernama Puja atau Gamawijaya, mulai dari Karangboyong sampai Kesultanan Yogyakarta. Pada zaman Perang Diponegoro, Semedi Putra dari Selir Hamengkubuwono III mengungsi ke Kedu. Pangkatnya baik dari ordonans menjadi kolektif di Kebumen dengan nama Raden Ngabekti Mangun Prawira. Dia adalah sosok pemberani dan ingin mengikuti sayembara itu. Dia berbicara dengan Lurah Sejeruk, kalau putranya Andaga Wargantaka dan Puja adalah saudara seperguruan. Mereka murid dari Gama Wiwangka. Hasil dari kerjasama itu rahasia kekuatan dan kelemahannya Puja akhirnya bisa diketahui. Akibat seringnya upeti itu di daerah tersebut dibegal, akhirnya Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap dan membunuh begal tersebut akan mendapat hadiah menjadi adipati. Sang begal yang bernama Puja atau Gamawijaya ini dikenal sangat sakti, bahkan ditembak pun tak mempan. Maka muncullah salah seorang yang memiliki kesaktian sama dengan sosok sang begal tersebut. Kemudian, Gamawijaya didatangi oleh salah satu teman seperguruan yang bernama Mangun Prawira. Hal ini karena ia tahu kelemahan Gamawijaya, akhirnya mengambil kesempatan untuk mengikuti sayembara. Kelemahan Gamawijaya ada pada selendang yang berada di kaki sebelah kiri. Maka apabila ingin mengalahkan Gamawijaya, syaratnya harus bisa membuka selendang yang menutupi kakinya itu. Dengan bersusah payah ia berupaya selendang yang dipakai sang begal ini agar dilepas. Dengan banyak cara selendang yang dipakai untuk tali di badan akhirnya terbuka dan kaki sebelah kiri Gamawijaya bisa dipatahkan oleh Mangun Prawira. Bahkan karena Gamawijaya ini mempunyai kekuatan lebih, oleh Mangun Prawira tubuhnya dipotong-potong. Kepalanya ditanam di Pasar Bocor Bulus Pasantren, dan pada bagian tubuhnya ditanam di alun-alun Kebumen. Dari keberhasilannya membunuh Gamawijaya dan memenangkan sayembara, maka Mangun Prawira mendapat hadiah sebagai adipati di Kadipaten Ambal dan mendapat gelar KRAH Purbanegara. Namun sesuai dengan perjanjian, KRAH Purbanegara menjadi adipati Ambal hanya satu periode selama 44 tahun, dari 1828 hingga 1872. Maka setelah masa tugasnya habis, Kadipaten Ambal tidak bisa diturunkan kepada ahli warisnya. Hingga kini yang menunggu bekas kantor Kadipaten Ambal dari ahli waris yang dulu menjadi pembantu Adipati Purbanegara. Sekian dari kami.